Ada kembali di Selamat Pagi Indonesia, pemirsa. Dugaan praktik pungutan liar dalam proses seleksi penerimaan murid baru atau SPMB 2025 mencuat di sejumlah sekolah di Kota Bandung. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyebut kecurangan tersebut hasil temuan dari tim Saber Pungli bahwa terindikasi ada praktik jual beli kursi pada proses penerimaan murid baru di 4 sekolah menengah pertama di Bandung. Farhan mengungkap besaran pungli berkisar antara 5 hingga 8 juta rupiah untuk satu kursi. Namun dirinya belum dapat mengungkap nama sekolah maupun pihak yang terlibat karena masih dalam proses penyelidikan tim Saber Pungli dan Dinas Pendidikan Kota Bandung. 2 hari setelah laporan itu saya terima, Saber Pungli seluruh Indonesia dibubarkan lewat Kepres gitu kan. Nah jadi akhirnya kami membentuk lagi lah bersama dengan Dan untuk mengetahui kasus dugaan pungutan liar penerimaan murid baru di Kota Bandung, kita sudah terhubung dengan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan di Bandung, Jawa Barat. Kang Farhan, selamat pagi. Kang Farhan, dapatkah Anda jelaskan secara singkat tentang latar belakang kasus dugaan jual beli kursi SPMB di Bandung ini? Laporan ini masuk pada hari Senin ke meja saya. Ini merupakan hasil laporan yang dilanjutkan oleh tim Saber Pungli dari Jawa Barat yang kemudian ditindaklanjuti oleh tim Saber Pungli pemerintah Kota Bandung. Setelah kami pelajari, maka kami kemudian meyakini bukan tidak mungkin ini temuan yang memang harus kita tindaklanjuti. Tadinya kami akan langsung melakukan penyelidikan dan meminta kepada pihak kepolisian untuk penegak hukum melakukan berbagai macam tindakan yang diperlukan untuk menuju ke penyidikan. Tetapi sayangnya Saber Pungli kemudian beberapa hari kemudian dibubarkan lewat Kepres. Jadi terpaksa kami menunda hal tersebut dan kami akhirnya membentuk pada beberapa hari lalu itu yang namanya tim Justisi Perda. Nah, tim Justisi Perda ini adalah sebuah tim yang dipimpin oleh wakil kepala daerah atau wakil wali kota dan bersama dengan Forkopimda yang lain yaitu APH. Tujuannya apa? Untuk menindaklanjuti temuan tersebut. Gitu. Nah, mengapa saya berani mengumumkan masalah ini langsung ke publik? Karena bagi saya ini adalah bagian dari keterbukaan informasi dan upaya untuk mencegah. Gitu. Kenapa saya lakukan untuk mencegah? Karena dengan demikian orang-orang yang tadinya udah punya niat karena melihat ada kesempatan itu langsung mengurungkan diri. Karena saya sudah sampaikan ke para kepala sekolah SD dan TK, SD dan SMP negeri di Kota Bandung bahwa saya sudah mengantongi nama-nama tersebut. Nah, dan saya juga mengancam bahwa yang akan nanti dipidanakan apabila terbukti itu tidak hanya penerima, pemberinya pun akan kami pidanakan. Sehingga ini sebagai sebuah peringatan kepada para orang tua yang akan memasukkan anaknya ke sekolah-sekolah negeri itu agar jangan tergoda terhadap tawaran-tawaran yang akan mungkin datang untuk memasukkan anak-anaknya dengan iming-iming sebuah harga yang bisa ditebus. Begitu kira-kira. Ya, Kang Farhan tadi informasinya kan ada 4 sekolah yang terindikasi melakukan hal seperti itu. Spesifiknya, ini bagaimana sih modusnya, praktiknya? Apakah memang ini ada guru-guru atau kepala sekolah yang membuka dalam tanda kutip kesempatan untuk lewat jalur belakang, terbuka seperti itu? Atau seperti apa Kang Farhan temuannya? Kalau kepala sekolah kayaknya hampir tidak mungkin karena para kepala sekolah ini baru saya lantik pada hari tanggal baru kok. Saya baru lantiknya baru banget saya lantik itu tanggal 3 Juni saya baru lantik para kepala sekolah. Nah, jadi rasanya tidak mungkin kalau para kepala sekolah ini yang melakukan. Tapi tetap kami akan melakukan pendalaman. Satu itu. Kedua, yang kami temukan adalah memang bukan merupakan bukti akhir, tetapi indikasi awal adanya transaksi. Nah, tapi kami sudah menemukan beberapa indikasi yang menunjukkan adanya penawaran-penawaran dan minat. Jadi ada penawaran untuk Bapak Ibu mau masukin anaknya nggak ke SMP kami ini ada nih harga segini gitu. Nah ternyata ada yang berminat.
Nah, sebelum ini bertemu menjadi sebuah transaksi dan akhirnya dinyatakan sebagai sebuah pidana, maka kami mengumumkan hal tersebut sehingga ini nggak jadi ketemu. Itu yang harus kami lakukan karena kami berkeyakinan bahwa salah satu bentuk keadilan dari SPMB ini adalah tidak boleh ada pungli. Itu penting sekali karena kalau ada pungli maka sistem apapun yang kita bikin itu pasti akan dirusak dan menghilangkan tujuan dari keadilan untuk penerimaan murid baru ini. Baik, tentu tindakan tegas sudah dilakukan dan semoga ini praktik-praktik jalur belakang dalam tanda kutip ini tidak diikuti lagi oleh sekolah-sekolah lainnya atau oknum-oknum lainnya di sekolah. Terima kasih Kang Farhan telah memberikan konfirmasinya bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Dan pemirsa, kami juga akan membahas bagaimana dampak psikologis dari praktik suap yang untuk masuk ke sekolah terhadap anak-anak kita. Dan kita akan bahasnya dengan psikolog keluarga Tia Rahmania. Selamat pagi Mbak Tia. Pagi Mas Jason, Mbak Farel. Baik, Mbak Valeri, terima kasih telah bergabung. Dan pemirsa, Anda juga bisa berpartisipasi melalui telepon interaktif di 021-583-99-100. Langsung saja, Mbak Tia, bagaimana ya anak-anak yang mengetahui bahwa orang tua mereka ini melakukan suap untuk masuk sekolah favorit, ini bisa mempengaruhi persepsi mereka tentang nilai-nilai kejujuran dan integritas. Apalagi misalnya anak-anak yang sudah masuk SMP atau masuk SMA, itu kan sudah mulai mengerti tuh. Ya, ya. Ya, pertama-tama prihatin sekali dan kita tahu bahwa ini masalah yang berulang-berulang ya, dan dampaknya terkait dengan anak itu bisa banyak gitu. Karena kalau dalam konteks teori sendiri kita tahu bahwa ada yang namanya social learning theory ya, pembelajaran sosial. Anak meniru nilai-nilai yang dimiliki oleh orang tua. Anak banyak belajar gitu terkait dengan perilaku moral dan nilai-nilai etika itu dengan mengamati orang tua mereka. Jadi ketika dia mengetahui bahwa orang tuanya menggunakan cara-cara yang tidak jujur, misalnya suap untuk bisa dia masuk ke suatu sekolah, maka mereka bisa menganggap bahwa ini tindakan manipulatif itu bisa dibenarkan demi hasil yang diinginkan. Gitu. Kemudian dia juga menginternalisasi ya segala cara dilakukan untuk mendapatkan tujuannya gitu. Dan ditambah lagi adalah ini yang prihatinkan kalau dia punya kehilangan kepercayaan untuk terkait dengan norma-norma kejujuran, norma-norma sosial tentang kejujuran begitu. Nah, dalam penelitian lain juga dikatakan di tahun 2012 itu sekitar tahun tersebut bahwa kalau seseorang itu dia sangat mudah dan berpotensi meniru perilaku tidak etis yang mana dia lihat tampil di lingkungan terdekatnya, terutama kalau itu dilakukan oleh figur otoritas, misalnya itu orang tua. Dan ini pasti buat anak-anak bisa mengaburkan ya batasan antara benar dan salah gitu. Mereka menormalkan kecurangan sebagai strategi sukses, kemudian mereka juga mengembangkan moral disengagement, yaitu dia malah menonaktifkan kompas moralnya ketika melihat bahwa orang tua melakukan tindakan ketidakjujuran itu. Apalagi kalau tidak ada konsekuensi yang serius. Jadi tadi kalau memang pemerintah mau melakukan tindakan yang serius terkait hal ini, tidak cuma ancaman, maka itu bisa memfilter pembentukan moral anak yang tidak tepat, misalnya terkait dengan masalah moralitas, apalagi integritas ya. Ini memang harus ditanamkan terus gitu, dan semua pihak harus terlibat di dalamnya gitu ya, apalagi pada anak ya di masa-masa perkembangannya, terutama perkembangan moral sekalipun begitu. Selain kecenderungan anak untuk meniru perilaku orang tua, bagaimana dengan hubungan mereka, hubungan antara anak dan orang tua ketika seorang anaknya melihat kalau ternyata orang tuanya ini melakukan praktik suap ketika ingin mendaftarkan anaknya ke sekolah? Ya, terkait dengan hubungan orang tua dengan anak ketika dia tahu bahwa orang tuanya melakukan suap, baik itu korupsi, gratifikasi, ataupun misalnya untuk masuk sekolah, itu dia pertama tadi seperti yang saya sampaikan, anak kan belajar ya bahwa perilaku ini ditampilkan oleh orang tuanya yang merupakan significant others-nya, sehingga dia bisa mengetahui bahwa oke, sistem itu bisa diakali. Kemudian ada cara-cara, berbagai cara untuk bisa mencapai atau meraih tujuan gitu. Kemudian hasil lebih penting daripada proses. Kemudian dia bisa juga menilai bahwa uang atau jabatan itu lebih penting daripada kejujuran. Terus yang lainnya lagi adalah dia merusak
kepercayaan anak loh pada orang tua, bisa sekali. Karena di luar sana kita tahu bahwa kita sedang mengkampanyekan terkait dengan moralitas, integritas, kejujuran. Anak bisa menimbulkan perasaan kecewa pada orang tua yang melakukan hal yang tidak dikampanyekan tersebut gitu. Dan mulai terjadi pengurangan respek terhadap orang tua. Kemudian juga dan mereka juga nanti bisa canggung loh ketika mereka membicarakan terkait integritas, nilai-nilai baik gitu. Dan akibatnya apa? Relasi emosional anak dan orang tua bisa terganggu karena hilangnya role model yang positif itu sendiri gitu. Anak kemudian juga bisa mengalami disonansi kognitif, ketidaksesuaian antara nilai yang dipelajarinya di luar rumah dengan perilaku orang tuanya gitu. Nah, itu berpotensi terjadinya disonansi kognitif. Lalu yang lain lagi adalah stres sosial. Jika perilaku orang tua kemudian dipahami atau diketahui oleh publik, menjadi konsumsi publik gitu kan. Mulai terbentuk rasa malu, isolasi sosial terjadi mungkin juga pada diri anak tersebut apabila ketahuan misalnya, bahkan bisa jadi terjadi perundungan atau bullying pada anak tersebut begitu. Nah, ini kan Banyak kemudian ya? menjadi Ya. kesehatan mental. Banyak dampak atau multiplier efeknya dari apa yang dilakukan orang tua. Tapi mungkin nggak, Mbak, anak justru berpikir sebaliknya. Misalnya ketika seseorang atau orang tua sampai rela bayar sedemikian uang untuk masuk sekolah, artinya kan orang tua menganggap ini yang terbaik untuk anaknya. Mungkin nggak anaknya nanti berpikir, oh ini orang tua saya sedang mengupayakan pendidikan yang terbaik buat saya. Betul, betul. Iya, bisa jadi itu terjadi. Kan kita sampaikan ya, disonansi kognitif yang terjadi itu adalah ya, kalau misalnya kita bicara itu, di luar sana dia belajar terkait dengan moralitas, kejujuran dan sebagainya. Kemudian orang tuanya yang dia lihat adalah melakukan apa saja untuk bisa dia mendapatkan yang terbaik buat anaknya dengan tameng yang terbaik buat anaknya. Ada pikiran bahwa oke, orang tua saya melakukan apa saja bahkan yang jelek sekalipun gitu ya. Tapi kemudian terjadilah disonansi kognitif bahwa ini benar apa enggak sih? Orang tua saya melakukan hal ini untuk kesuksesan saya, tapi caranya salah. Apakah saya ini adalah bagian dari keluarga yang tidak jujur ya? Apakah saya ini kemudian mendapatkan sesuatu yang sebenarnya tidak harusnya saya lakukan, saya dapatkan ya begitu. Jadi kemungkinan bahwa orang tua dilihat sebagai sosok yang berkorban untuk dirinya, ditambah dengan disonansi kognitif yang terjadi, itu adalah konflik batin begitu. Sehingga apa? Dia juga punya proses dinamika di dalam dirinya ya, mengaburkan penilaian terhadap dirinya sendiri. Dia kemudian bingung konsep salah dan benar. Kemudian dia juga muncul pemicu rasa malu akan identitas keluarganya begitu. Yang dikhawatirkan harga diri juga jadi menurun loh. Apa? Perasaan malu terhadap sosial, merasa inferior, gagal mempertahankan standar moral gitu. Walaupun di satu sisi dia melihat memang ada sisi orang tuanya melakukan apa saja untuk dirinya gitu. Mbak Tia, lantas apa yang harus dilakukan nih oleh sekolah dan juga masyarakat untuk bisa mencegah praktik suap dan juga bisa mempromosikan nilai-nilai moral yang positif pada anak-anak? Ya, tadi saya dengar Kang Wali Kota sudah melakukan satu tindakan baik ya, usaha yang baik untuk dalam konteks preventif gitu. Tapi kita tahu bahwa ini satu akar yang bersumber dari multiplier effect ya, sistem yang terjadi di pendidikan, kemudian adanya kebutuhan atau demand, kemudian juga barangkali yang mereka-mereka yang melakukan atau mencari kesempatan terkait dengan hal ini. Bagaimanapun kita tahu bahwa sekolah, masyarakat, orang tua perlu melakukan cara-cara pencegahan, ya kan? Mereka perlu untuk mempromosikan terus nilai-nilai moral yang positif, transparansi terkait dengan seleksi penerimaan siswa harus dilakukan gitu. Kemudian memang kalau tadi kita perlu melakukan sistem audit eksternal independen untuk memastikan fairness, why not? Kalau tadi satgas atau apapun itu perlu ada, tetap ada. Kenapa? Karena setiap tahun masalahnya terus-terusan loh. Bukan cuma di Bandung saya yakin, di seluruh provinsi ataupun daerah yang ada di Indonesia. Kemudian jangan pernah lelah untuk melakukan pendidikan karakter ya di sekolah, di lembaga pendidikan dari tingkat bawah sampai tingkat pendidikan tinggi. Kita tanamkan prinsip keadilan, integritas, tanggung jawab sosial, itu udah PR kita banget dan harus terus kita galakan. Kemudian dorong partisipasi komunitas untuk mengawasi praktek penerimaan siswa baru. Jadi bukan cuma pimpinan atau pemerintah daerah, komunitas kecil laporkan, kemudian mudah-mudahan pemimpin
responsif, sanksi tegas itu juga pasti harus. Jangan cuma ancaman, sanksi tegas. Kenapa? Karena anak-anak kita itu melihat respon Baik. apa yang dikeluarkan oleh komunitas atau masyarakat Ya. terkait dengan perilaku yang salah ini. Harus ada sanksi tegas juga untuk terkait dengan mereka yang coba main-main lewat jalur belakang. Tapi yang juga tidak kalah penting adalah bagaimana mengedukasi orang tua bahwa banyak pilihan jalur yang kemudian secara sportif bisa dimainkan orang tua untuk memasukkan anak mereka ke sekolah dibandingkan dengan cara-cara seperti itu. Terima kasih The Psikolog Keluarga Tia Rahmania telah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia.